اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ان تقضي حاجاتنا فانه لا يقضي حاجة احد الا انت يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم لكتب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي وإلى كتب الأحوال أبو يزيد البسطامي كتب المقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة مولانا محمد بن عبد الكريم السمن المداني وإلى خليفة مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمطين والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل والشيخ محمد سعد بن عبد الباقي والشيخ محمد علي شاعر عارف والشيخ مربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني الشيخ محمد شكري وشيخنا كي جعفر صبرا معلمين أن الله يتجه عثمان إبراهيم ثم إلى ركي عبد الله مريس عبد القادر عبد الحميد القادر وحسن يوسف ومرحم أن الله تغشهم بالرحمة المغفرة ويعيد عليهم بركاتهم وأنوارهم ونفحاتهم وأسرار خصوصياتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Musalla As-Samadul Islam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai syukur ini sebagai obat yang mujarab untuk mengatasi stres kita. Artinya musibah semua orang ada, senyaman-nyamannya orang, sesugih-sugihnya orang pasti ada sedihnya, dan sesusah-susahnya orang pasti ada gembira. Jadi sedih dan duka, gembira, bahagia itu silih berganti antara sedih dengan bahagia. Nah, jadi kita umat Islam, orang beriman bersyukur terus. Inya dapat nikmat, bersyukur dapat pahala. Inya dapat ujian, bersabar dapat pahala juga. Jadi ajaib keadaan orang beriman. Jadi musibah memang ada, cuma kada disuruh memikirkan ujian, tapi disuruh memikirkan yang nyamannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang disampaikan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah kita. Misalnya salah satunya, kalau kita mandi wajib itu kan dua rukunnya tuh. Rukunnya dua, satu berniat, dua meratakan air ke seluruh tubuh. Kapan berniat itu? Waktu banyu
kena salah satu anggota tubuh. Kalau inya bercabur ke banyu tinggalam, otomatis tuh berniat di dalam banyu. Jadi tuh, nah waktu air kena salah satu anggota tubuh diutamakan di kepala kan paling utama. Di tangan kah dulu, di ujung nih. Sengaja kok mandi wajib karena Allah Ta'ala, pas kena di situ berniat hanya meratakan air ke seluruh tubuh, itu sudah niat apa memenuhi sudah persyaratan mandi wajib. Orang tuntung mandi wajib, bolehkah inya sembahyang kada baudu? Boleh. Karena di dalam, tapi ini belum tuntung lagi lah. Karena di dalam hadas besar itu termasuk hadas kecil. Tetapi kalau inya selama mandi itu tidak ada hal-hal yang membatalkan hadas kecil. Apa yang membatalkan hadas kecil? Mencapai kemaluan batal, atau pas mandi wajib bakantut batal. Kapan yang ngarannya mandi? Terhitung sejak kita berniat. Pas kita berniat tuh lah, berniat sampai tuntung mandi, menggosoknya balapik misalnya, balapik menggosok kemaluan tadi. Jadi kada tersentuh bakantut kada, bakamih kada, paharatan mandi wajib. Maka yang batal itu hadas kecilnya. Kalau kita selain mandi kan menghilangkan hadas kecil itu dengan baudu ya kalau tuh. Tapi kalau dengan mandi wajib hadas kecilnya umpat juga hilang. Dengan syarat kan kayak itu, dengan syarat bahwa ketika kita mandi itu kada ada hal-hal yang membatalkan hadas kecil. Bakantut misalnya, batal hadas kecilnya, tapi hadas besarnya kada. Orang tuh mandi wajib, minta maaf, ini kan kita bicara hukum. Orang mandi wajib, sudah berniat, sudah menggosok awak, belum tuntung menyiram handak benar behera, mau ulangi kalau lagi niatnya kada, sebab behera di anu kita sambat aja jadi nyaman jelas ya. Kalau behera itu bukan membatalkan hadas besar mandi, kada membatalkan mandi. Behera itu membatalkan udu ya kalau tuh, atunya bakame kada batal, kecuali orang paharatan mandi wajib keluar lagi air maninya, bahasa pulang. Jadi yang akan membatalkan mandi wajib tadi keluar lagi air mani, atau belum tuntung mandi melakukan lagi, paksa mulai awal lagi berniatnya kayak itu kalau tuh. Makanya orang hendak mandi wajib itu disunatkan bakamih dulu supaya mendorong kalau bakamih kan nyata sudah yakin tak keluar berataan. Nah itu, jadi kalau paharatan mandi wajib kadada yang membatalkan wudu, yang kadada membatalkan hadas kecil, maka boleh inya langsung sembahyang kada bauduan. Karena wudu itu kan menghilangkan hadas kecil, mandi termasuk menghilangkan hadas besar, termasuk hadas kecil. Nah kayak itu menurut anu fikihnya tuh. Tapi kira-kira adakah kita pernah kayak itu tuntung mandi wajib langsung sembahyang? Pasti bodoh juga panglah, hampir kada ada ulun aja seumur hidup kada pernah. Cuma hukumnya tahu kayak itu, siapa tahu ada orang terpandir itu supaya kita jangan bekakarasan, memang kayak itu hukumnya ada. Nah lalu orang kadang-kadang kenapa jar mandi wajib tuh seawakan ya kan? Padahal sebahagian aja kalau kenapa kada kemaluannya aja yang dibasuhi, tuntung aja sudah. Itu yang berperan. Bujur, ayo bisa kemaluan aja disiram waktu mandi wajib, kadusa seawakan, dengan syarat waktu kumpul itu awak yang lain kadusa begarak. Nyempat jo begarak ini nah, tai celeng-celeng rambut umpat cagat, makanya berataan disiram kayak itu. Ini tapi kalau menurut
bubuhan orang yang paling banyak lupa kan ketika waktu itu. Nah orang lupa nang itu dianggap berdosa, dianggap junub, lalu inya minta ampun, dianuakan apa tuh, dibersihkan dengan mandi tadi. Kayak itu tuh konsep. Kalau yang itu untuk mengembalikan kesegaran tubuh kita. Makanya orang yang tuntung kumpul suami istri itu disunatkan segera mandi. Disunatkan, andai kata dia mau tapi kada wajib lah, disunatkan inya segera mandi. Andai kata dia tidak mau mandi, mau melakukan lagi, hendak melakukan lagi, hendak makan, hendak minum, hendak berokok, hendak guring lah, hendak guring lagi, merokoknya aja ini berokok di luar karena pembahasannya terlalu melebar. Hendak makan, hendak minum, hendak guring, hendak melakukan lagi. Bolehkah itu? Berdosakah hanya melakukan lagi tanpa mandi? Karena berdosa, cuma makruh. Makruh. Nanti apa cara menghilangkan makruh ini? Mandi. Kalau kada kau mandi, wudu menggantikannya. Wudu, tuntung basuhi dulu bagian yang vitalnya, hanya wudu itu menghilangkan makruhnya. Nah terus kenapa jadi makruh? Di antaranya karena ada riwayat orang yang di rumahnya ada orang yang masih junub, malaikat kada mau masuk. Amun dua laki bini kada mandi, nah baginya amun lakinya aja misalnya mandi, bininya kada, nah tak anu sedikit, tak kurang sedikit kan tuh. Amun sampai berdua-dua, apalagi mintuhannya inya berdua pasang kada mandinya, cocok pulang lagi mintuha kada tahu di bacaan mandi, dua-dua bini kada tahu, lakinya babaya tahu. Jadi kayak apa? Pian tahu lah bah mandi wajib kada tahu, bacaan mandi wajib, niat mandi wajib kada tahu, bini kada tahu, yang betakun juga kada tahu, lalu inya bisa sorang. Jadi ujarnya nawaitu sa'adah ila salamah, imun tuh bininya, imun lillahi ta'ala. Sengaja aku nawaitu sa'adah ila Sulaimah Usman lillahi ta'ala. Jadi Sa'adah itu mintuha bininya, Sulaimah bininya, Usman mintuhanya lillahi ta'ala. Jadi itu niat itu si minantu membaca. Jadi minantu membacanya di bak banyu, tiupnya bak banyu itu pian abah mama ya, ini hari-hari itu ulun bacain niat mandi di sedaya, pian tinggal mencibuk aja lagi berniat cocok banget. Mintuhanya cocok mana sarumahan kada tahu di mandi wajib nih berniat sudah waktu banyu kena kepala maka diratakanlah ke seluruh tubuh. Nang kaya itu juga memandi jenazah sama aja, memandi jenazah tuh kayak itu juga meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, selesai itu aja. Dan jangan dikucik. Jangan dikucik, mudahan yang biasa mengucik nih lihat jenazah itu jangan dikucik. Membasuh behera tuh kada bakucik, kada. Amun ada hukum bakucik batal. Kayak apa kalau orang behera bulan puasa, batal memasukkan sesuatu ke lubang yang terbuka. Jadi ini kada dikuciknya sampai nah ini minta maaf lah nih nah ini mengucik lubang burit tuh ditariknya lagi kayak itu nah menyakiti jenazah tuh pasti keluar yang kuning. Inya di sini nah di bagian kalau bahasa anunya tuh kan memirado, nah sambil disiram, ini disabuni sambil disiram, nah ini kain kan ada kain sambil disiram, nah digosok sambil kayak itu aja. Amunnya sudah kasat, sudah disiram berapa kali disiram, sudah dikeluarkan dibasuh kainnya itu, hanya dilewatakan kayak itu, kadang-kadangnya berarti bersih aja. Atau jenazah itu waktu behereng kelihatan kalau buritnya tuh, nah di situ dibasuh atau betelantang.
membasuh burit jenazah itu, ini buban yang tukang pemandian nih, membasuh burit jenazah itu ayo aja terserah aja, hendak sebelum memandai atau sebelumnya, atau apa, sebelum memandai atau sesudah memandai, yang mana bagus. Dua-duanya boleh, cuma yang mana tenyaman. Yang tenyaman tuh sesudah memandai. Kan mandi badahulu. Jadi bagian yang di atasnya kan betelantang tuh biasanya membasuh orang. Jadi banyu yang sudah di atas sudah bersih. Kalau tuh jadi waktu kita menyiram dari atas tuh banyu yang anu tuh kena tubuh yang sudah bersih. Kalau sebelum memandi kan anu tubuh yang rigat belum bersih. Nah itu. Tapi kan apa-apa nganak badahulu dulu sebelum memandi, terserah aja. Karena berpendapat ini kan kita aja biasanya mau hendak mandi itu basuh behera dulu kan, itu kalau orang hidup, nih orang mati. Dan rukun memandikan jenazah itu sebiji aja rukunnya, meratakan banyu ke seluruh tubuh, bacaan kada wajib. Meratakan banyu ke seluruh tubuh. Dan juga pakai banyu sabun. Andai kata pakai banyu sabun, ayo banyu sabun silahkan, cuma banyu sabun dulu habisakan supaya jangan mubazir. Banyu sabun dulu habisakan berataan untuk memudahkan menghilangkan napa itu daki-daki. Kalau ada kotoran, banyu sabun dulu habisakan, hanyar banyu biasa. Karena banyu sabun, banyu biasa, banyu sabun yang mana anunya, sehingga kada jelas sampai. Nah terus itu, nah banyu kapur barus, bila banyu kapur barus itu kalau sudah tuntung mandinya bersih, beratan banyu sabun sudah bersih, ayo aja banyu kambang. Tapi amun banyu kambang sesudah banyu sabun, banyu kambang, hanya banyu biasa dia anu habis juga kambang terbuang kambangnya. Jadi banyu kambang tuh tadudi, atau banyu kambang karena badudi, tapi mbah tuh banyu kapur barus juga. Jadi itu dilihat juga, kita harus banu. Yang jelas kayak ini, mandi wajib itu menyiram, meratakan air ke seluruh tubuh mayit dengan air mutlak yang suci, lagi mensucikan. Nang kayak kita mandi biasa, mandi wajib meratakan air ke seluruh tubuh mayit. Ada jar kuku mayit, kuku mayitnya ditatakkah? Kada usah ditatak, dianu aja, pakai bilah korek api atau bilah yang nyaman, bilah tusuk gigi itu, tapi itu kan tajam, dipatah, sukakan di situ. Dijaga kebersihannya, nyarancak kadusah yang mbak anu, artinya memandi mayit menurut selera kita. Kayak apa aja menurut selera kita. Ini aja harus air yang suci, harus air yang suci lagi mensucikan. Kada boleh air air ledeng apa segala. Kita aja banyu galon jar, banyu galon karena banyu galon, pakai banyu galon. Boleh lah itu, bagus cuma terlalu berlebihan banar ya. Kalau tuh lain kada ada banyu lain, banyu mati, ayo banyu galon tukar situ 10 galon. Ada aja banyu ledeng. Nah terus yang dipakai ini yang biasa buat mendengar tempulu, yang dipakai gasan bau udu si mayit itu belain jar banyunya. Ini banyu bakas memandikan. Ini mandi itu wajib loh. Bau udunya sunat, kada wajib di dalam banyu yang, kalau banyu yang dipakai gasan memandikan itu kada boleh dipakai bau udu, berarti kada sah juga mandinya. Kalau itu banyu biasa, asal jangan mustakmalnya, kada mustakmal. Nah terus lagi lun rancak tuh BMB, tapi pian kada tahu juga kampungnya apanya kan. Rancak yang tukang mandi itu tangannya plak ulun tangkap. Kalau yang bisa dimaafkan ulun kalau yang fatal benar tuh ulun begawi tangan cak ulun tangkap tangannya terus tumat dulu bersihkan tangannya, habis kelihatan kuningnya hendak masuk ke ember kan sampai 2 kulah najis kalau tuh. Nah tangkap dulu, gosok dulu ini. Ada rancak bebarangan. Nah jadi perlu juga memandikan jenazah itu
bukan hanya memandikan, yang perlu diperhatikan itu banyu itu jangan sampai mutanajis, jangan sampai jadi najis. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh, selesai sudah. Adapun pakai banyu kapur barus itu disuruh memang pakai banyu. Kenapa? Itu hanya untuk meratakan bau kapur barus di awak si jenazah tadi, untuk melindunginya dari binatang serangga yang bakalan mengganggunya di dalam kubur. Itu aja. Itu kan sekadar anu aja, kan ada itu. Nah itu untuk sekitar mandi, memandi. Nah mengenai mandi hari Jumat, mandi Jumat nih, itu wajibkah sunnah? Di mazhab Syafi'i sunnat muakkadah, disunnatkan parak-parak berangkat. Tapi mulai sunnatnya itu mulai terbit fajar. Urang azan tuh sunat kita sudah nak berniat mandi Jumat langsung sekalian ke masjid subuh sampai. Tapi disunatkan ketika kita sudah parak berangkat, anak parak sudah nyar mandi, parak berangkat, artinya sejam lagi atau 2 jam lagi hari anu Jumatan turak kada kemana-mana lagi tuh langsung ke masjid. Sunat mandinya pas handak tulak berangkat. Ada jar orang bepada wajib Jumat itu di mazhab lain, mazhab Maliki wajib mandi, di mazhab Syafi'i kada wajib mandi Jumat. Yang wajib itu mandi haid, mandi nipas, mandi wiladah, mandi junub. Ya kalau tuh, nah mandi wiladah, babinian misalnya wiladah mandi karena melahirkan. Begitunya mandi wiladah, tuntung wiladah, keluar darah nipas. Ya kalau tuh disambut wiladah tuh kan darah yang mengiringi bayi waktu lahir. Lalu keluar juga darah nipasnya. Darah nipas ini kapan waktunya? Paling cepat seperludahan. Begitu wiladah keluar lagi darah nipas, cek bersamaan tuh. Kada sampai semenit, lalu karing sudah, bersih sudah, suci, maka wajib mandi bebinan, dan wajib sehari aja langsung sembahyang. Nah itu darah nipas. Lalu tadi darah nipas kebanyakannya berapa hari? Kebanyakannya 40 hari. Darah nipas tuh 40 hari biasanya, darah nipas biasanya. Nah paling panjang berapa hari? 60 hari. Lewat 60 hari ngarannya darah penyakit, maka bebinian itu tetap wajib sembahyang. Sudah mandi, walaupun mandi sudah darahnya tetap keluar, itu lain darah nipas lagi, itu darah penyakit, darah istihadah. Nah darah yang itu bebinian yang nangka itu keadaannya, maka kalau hendak bawa wudu tunggu azan dulu. Begitu azan atau masuk waktu, misalnya nak sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur jam 12 lewat 16 misalnya. Nah jam 12 lewat 14 jangan dulu bawa wudu. Begitu 14 membersih aja dulu, bersih sekitar 2 menit, semenit bersih. Sudah bersih semuaan, pas jam 12 lewat 16 menit masuk waktu zuhur sudah, tapi sudah bersih. Hanya pakai pampers apa bebinian, pakai softtek. Nah, pakai softtek itu masih menetes tes. Pakai softtek ini syaratnya bebinian atau lelakian yang bekamih kada kawa ditahan, menetes terus lelakian. Ada kalau tuh yang kada kerasaan netes terus, dia dibasuh netes terus. Nah ini dua model ini masuk waktu dulu hanyar baudu. Begitu masuk wudu lelakiannya dibersihkan dulu, hanyar pasang apa kasih itu lah. Nah, ada yang anu tuh itu ulun rasa itu sakit, itu ulun pernah terlihat aja pang anu sidin jurna ada apa ini sidin ini pina antik nih. Cuma itu waktu kakanakan ulun melihat waktu sanawiyah bahari.
waktu di Gajah Mada tuh masih belum dibongkar di muka kantor gubernur. Situ kan ada batang, ada langgar di batang situ. Melihat orang masuk ke dalam WC, tapi lawangnya dibukanya apa digawinya ini orang nih. Sekalinya orang ini mungkin menetes kalau anunya itu, kemaluannya itu diikatnya pakai plastik SG Nepo tuh. Mau jauh kalau pina uratnya pagat tuh diikatnya mungkin supaya jangan menetes. Mungkin sayang benar itu, sayang tuh urat-uratnya tuh berharga. Nah itu kalau masih menetes misalnya, maka baudu setelah masuk waktu baudunya biarpun menetes kada batal itu, kada batal lah, maka pembatal itu dalam kondisi normal. Tapi kalau bekantut batal yang si menes-nes tadi itu. Nah itu kalau istihadah. Nah lalu ada bebinian wiladah. Kalau tuhnya habis melahirkan, ngarannya darah wiladah wajib mandi, disambut nipas bersama nipas-nipasnya setumat langsung. Kalau tuh mandi wajib mandi. Tapi kayak ini yang ada itu, yang kebiasaannya begitu wiladah keluar, nipas keluar, tapi berlanjut nipas ini sampai 40 hari, lalu inya hendak mandi wiladahnya. Ulun ulangilah. Jadi wiladah itu darah wiladah yang keluar bersamaan dengan bayinya itu darah wiladah, atau dengan kata lain wajib mandi sesudah melahirkan kayak itu. Nah lalu sesudah melahirkan tuh nipasnya berakhir juga, pasainya mandi, sudah mandi wajib kan, mandi nipas. Nah lalu ada bebinian hendak dikarasinya, wiladah sudah, lalu nipas berlanjut, lalu inya hendak mandi wajib wiladah aja dulu jar, karena ini wiladah tapi dalam keadaan nipas. Nah itu kalau di dalam fikih namanya tahsilul hasil. Tahsilul hasil artinya kada ada gunanya biar mandi wajib, masih di dalam keadaan keluar darah nipas. Jadi kada tetap artinya jadi sia-sia biar berniat mandi wajib. Bolehlah mandi itu, boleh mandi sekadar mandi bebersih habis melahirkan itu aja. Kada ada yang mandi wajib, kada artinya tahsilul hasil, artinya memang kada diperintahkan oleh agama kita perempuan yang baru melahirkan yang masih berlanjut nipasnya sampai beberapa hari lalu inya hendak mandi padahal nipasnya masih ada karena alasan mandi wiladahnya, tetap itu tahsilul hasil, artinya gawian yang kada dinilai atau dinilai sia-sia, kecuali nipasnya berakhir ketika itu juga, karena nipas itu seperludahan, berbeda dengan darah haid. Kalau bebinian haid itu batas waktunya sehari semalam paling cepat, kebiasaannya seminggu, paling lambat setengah bulan. Nah itu mengenai bersuci. Kemudian mengenai wudu, ini yang penting-penting aja juga, semuanya penting pang. Nah wudu itu, nah lihati papere ini yang ngarannya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila ikam hendak sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuh muha ikam, cuci muha ikam. Nah arti mencuci itu apa? Arti mencuci itu mengalirkan banyu, isalul ma, mengalirkan banyu. Di mana dialirakan banyu tadi? Dialirakan wujuh, wajah itu yang mana? Nah di seluruh wajah nih dialirakan.
dialirakan mulai batas tumbuhnya rambut sampai di dagu, bawah dagu ini. Nah, ini panjangnya, lebarnya antara dua telinga, berarti kuliling ini yang wajib dialirkan banyu. Nang kayak apa cara mengalirkan? Anda kayak sini. Nah, begitu banyu kena muha, mengalirlah semua di sini. Amun di sini pang di atas hanya disapu, ke bawah mengalir, ke atas menyapu tuh. Jadi dialirkan. Jadi memang mulai atas itu mengalir supaya banyunya mengalir. Nah, itu untuk muha. Jadi basuhan pertama itu yang wajibnya tuntung, kada apa-apa lagi kalau sudah rata. Cuma disunatkan 3 kali. Basuhan pertama digosok, nah gosok. Basuhan kedua dan ketiga meratakan. Atau kapan aja, basuhan pertama menyiram, yang kedua menggosok, yang ketiga meratakan, terserah. Pokoknya ada menggosok di antara 3 kali itu. Atau sekali aja langsung banyunya dikena langsung digosok, bisa juga sekali aja. Itu sunat menggosoknya, meratakannya wajib. Kalau Imam Malik wajib adalak ngarannya menggosok, itu untuk muha. Jangan asal di sini kada basah, nyawa di sini kada basah. Maka perlu pemahaman arti muha itu semuaan. Allah Ta'ala jar mau aja kurang lebih itu kalau muha. Nah, lalu di Quran itu kan menyabat muha aja. Di sini gin muha. Cuma ulama maanuakan pengertian muha itu secara keseluruhan yang inilah. Nah, itu ngarannya muha. Wa aidiyakum ilal marafiq, tangan ikam sampai siku. Jangan manu tangan nangka ini aja. Nah, tangan siku kada kena sampai sini aja. Nah sampai sini. Ini siku berarti kada boleh pas siku. Apa yang wajib itu, apa yang kada bisa sempurna wajib itu kecuali dengan sesuatu itu kita lakukan. Artinya ini kada mau siku ini kada tak kena siku secara yakin keseluruhannya. Kalau kada dilewatkan, maka melewatkannya itu wajib. Lewat ini siku, kalau di sini sudah cukup aja. Disunnatakan kalau sampai di sini. Paling bagus ini kan berbaju kita. Kalau lelakian kan baju kaos, kada berbaju pang, beudu kada berbaju, bahandukan aja sah aja udunya. Batilan, minta maaf lah ulun yang bahan hukum kada begayaan. Batilanjang pang beudu sah, batilanjang beudu sah, batilanjang beudu batilanjang sah. Cuma alangkah bagusnya bahanduk, karena ini kita menyebut nama Allah pulang, beadab kita supaya nilai wudu itu punya kekuatan luar biasa. Bukan kekuatan magic, tapi kekuatan Rabbani, kekuatan Tuhan wudu itu. Maka orang kadang-kadang bakal musibah kalau inya wudunya bagus. Lalu disempurnakan wudu tadi, disempurnakan termasuk adab-adabnya wudu tadi. Amun tata caranya sudahnya. Nah, lalu ditutup pakai handuk lelakian nih sampai pinggang. Kalau bebinian kalau bisa susu tertutup ya. Kalau toh minta maaf lah, ini susu antoy sambil baudo ya. Kalau datang laki yang lanjip piciknya batal. Jadi baudo tuh tadi ditutup aja sampai sini. Lelakian kan bahandukan aja. Kalau bisa pulang lelakian, kalau bisa kecuali sudah benar. Nyesah aja kalau tuh tertutup auratnya, handuknya tertutup beratan. Kalau bisa pulang bebaju, beudunya beudu aja sini bebaju, beudu baju kaos, bebaju sidin beudunya jauh sidin sempakan aja. Karena beadab berarti sembahyangnya tuh maginnya kayak itu tuh dari hal-hal yang kecil itu. Nah, lalu sampai di sini nih. Nah, anunya nih wudu dilewatakan sampai sini basuhnya. Nah, ini mulai sini pang jangan kena maulah aturan sorang. Amun jadi banyu tuh harus mulai sini jar turun. Amun mulai sini kada sah. Hebatnya maulah aturan. Inya disuruh meratakan air ke seluruh bagian sini. Ini faksilo ini termasuk disuruh menyiram. Pokoknya asal air
mau dari atas sini, mau dari, pokoknya banyu sempat sudah yang membantu mengalirkan banyu tadi, meratakan banyu mengalir artinya ya tangan tadi, nah membantu akan, nah yang dari atas tuh ini hanya menggosok kayak itu. Nah kadang-kadang diambil kayak itu. Kalau mana Abdul wudu di jedeng dengan di sungai, Abdul di sungai, cuma daripada pian ke Sungai Mahakam sana, mbak wudunya baik di sini aja. Di jedeng itu bisa juga di bak itu kalau tuh. Nah itu nyata culup situ selesai, yang lebih 2 kulah tadi. Lalu ada orang kiri badahulu hanyar kanan, kiri badahulu hanyar kanan, bolehlah, kada boleh makruh maksudnya, artinya kanan, tapi sah lamun kiri badahulu, sah tapi makruh. Kiri dulu, hanyar kanan kebiasaan. Sebab gawian kiri badahulu ini refleks diniatakan. Ini kiri badahulu orang itu. Kiwa uji orang Banjar. Kiwa memasang baju, kiwa masang sandal, kiwa. Apalagi umam bari muar banar entah berapa kali kah sudah ulun melihat tuh. Ulun kan ketujuan menonton sinetron yang kisah cinta itu. Nah, karena kisah atau bubuhan yang, makanya artis ini kada menghina kada pang, kada boleh kita menghina orang, cuma kada kawa kita andak di hati diidolakan bebungulan, salah mengidolakan. Yang diidolakan tuh nabi kita, mama abah kita yang menyayangi kita, bapak tangis-tangis itu. Orangnya makan kiri, istilah makan kiri. Minum nah kiri minum. Kada berdosa juga kalau minum kiri. Cuma itu kebiasaan jin itu kiri terus, merasuk tangan kiri. Memang ada tempat-tempat tertentu yang kiri berdahulu, wadah berjudi di WC ya, kalau pasar kiri. Mun masuk kamar pengantin kanan itu, soalnya ibadah masuk kanan masuknya ya, jadi serbakan memasukkan baju kanan, masukkan kaos kaki kanan, hendak ke sekolahan kanan, hendak begawi kanan ya. Malah orang bahari kan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, hendak batis tuh kan di anu tuh, hebat juga orang bahari, tahu ajian orang bahari. Nah jadi kanan berdahulu, kanan. Terus dibatis itu kadang-kadang ada wadah pauduan itu ya, kena memugar mulah wadah pembahasan udu berdahulu, kita sharing supaya si udu nyaman dan menurut syariat juga. Ada wadah pingkutannya, ada ini kan terlalu rapat jedengnya itu, nah jedengnya sehingga ngalih banar kan itu. Tapi kalau orang yang tuh bebarangai, kita hendak menyampaikan minta angkat batis nih lah, bukan kada badap pang. Ini supaya hati-hati juga nih kada busulawar. Nah ini supaya ini ini nah fagsilu wa arjulakum ilal ka'bain, basuh batis ikam sampai mata kaki. Nah basuh batis ikam sampai mata kaki. Yang ngaran mata kaki itu ini kalau tuh, nah ini sampai mata kaki. Ini kan di sini kan masih ada mata kaki kada terbasuh. Kalau sampai di sini maka disunatkan dilewatakan, wajib lewat dan sunat setengah dibasuh. Kalau bebinian ada lelakian lewat kadusa sampai sini aja, karena terbuka landau ini. Kalau pian melihat landau ulun ini lain aurat ya, kalau adalah pian nafsu melihat, kada kalau sebab lain aurat. Tapi kalau bebinian, jangankan yang ini terbuka di sini aja, nah sudah ya sudah ceret itu laki-laki. Nah itu ya, itu yang mano. Jadi sampai ini kan mata kaki, otomatis kan kalau dibatasi itu sampai di sini. Yang ini kan termasuk juga nih.
Nah, yang di bawah mata kaki ini berataan nih kena. Inya ada orang membasuh di sini-sini aja, nah ajar. Di sininya kada. Di sininya kada kena. Padahal itu batas di bawah mata kaki. Nah, jadi semuanya ini wajib kena banyu. Yang ini kurang perhatian. Nah, itu dialirkan itu. Jadi kalau inya diutamakan, ini kan karena ini biasa bepanas nih, kan agak keras. Nah, dianu dulu di waktu pembasuhan pertama itu dibasuh dulu. Nah, ini yang pertama ini sudah termasuk membasuh, sudah merata sebujurnya. Nah, yang kedua, yang ketiga hanya meresapkan aja lagi, meratakan banyu. Yang jelas kalau sudah ini batasnya, ini batasnya, berarti semuanya ini wajib kena banyu. Jangan di muka aja. Ini ada di muka aja. Di sini kada. Maka ini kan anu juga. Ini kena kan batas mata kaki, di bawah mata kaki. Umak jar ngalih, kada ngalih. Seorang benar mano kada mau. Ngalihnya jar banu. Nangka itu kalau yang kayak ini kita bisa sempurnakan, itu membantu kita juga kada tapi uyuh beribadah. Uyuh beribadah. Anunya bagian-bagiannya kada terpenuhi secara utuh. Itu kada terperhatikan. Jangan juga terlalu was-was benar. Ini rata juga kau sampai 4-5 kali 10 kali membasuh itu kelewatan pulang. Artinya sudah ukuran merata aja air sudah cukup. Saya kira itu ada waktu kita sekitar 10 menit ya, silahkan. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak Najar, silahkan Pak Najar. Banyak digunakan terus banyak kah sedikit kah atau hukumnya kebanyakan hukumnya? Bukan karena air kena kebanyakan, ini kencang bukas kebanyakan itu. Nggih. Ulun melihat peguruan Guru Hamdan tuh baudo, sing baudo walaupun banyu kita banyak ya kalau tuh. Nah, jadi kalau banyu ini salang basuh beniat kan panjang, kadosa dikencangi dulu niat juga sebegitu pas nawaitul wudu ali rabbil hadasil asgori paharatan hadang niat itu kan sampat aja hibak sini, kalau jangan kencang banyak terbuang. Nah, jadi giliran membasuh ini gosok-gosok ya kan, cek mati itu kalau memang deras benar ya disesuaikan dengan jangan berlebihan menggunakan air karena makruh. Pertama hukumnya makruh, mubazir makruh, kada berdosa pang makruh. Tapi yang kira-kira kada kaum bayar rekening banyu, baudunya bilang sederum sekali baudu sidin. Jadi kada nah jua jangan jua nang kaya yang baudu terlalu ketat satu mood menuruti Nabi cara Nabi baudunya, tapi belap berakawa dilihat dulu ikuti Nabi itu dilihat dulu, lihat mengalir. Jadi yang tiga yang untuk mengalirkan banyu, pertama muha, yang kedua dua tangan sampai mata kaki dan sampai siku, dan kedua belah kaki sampai mata kaki, itu yang mengalirkan banyu. Kira-kira cukupkah 1 mud itu? 1 mud itu kurang daripada 1 liter tuh banyunya. Dilihat-lihat seorang banyu sing banyak kan banyu yang mengalir ada aja baulah istilah kadusa kalau dilihat-lihat dulu itu. Makanya ini menggawi fikih itu harus dilihat juga situasi kita nih, dilihat dihitung-hitung nih kita nih. Ini kasus nih lah. Nih, misalnya itu contoh wudu hendak pakai semut aja. Contoh puasa tuh, hendak puasa Nabi Daud sidin, awak sudah tuha, iman dasar agama kada tapi puasa dibela-belain, bayang sembahyang Jepang sidin, puasa dibela-belainnya, lalu sidin berpuasa makanan yang masuk kada sesuai. Orang berpuasa itu kan harus makanan yang bervitamin supaya kuat juga begawi ya kalau
kuat begawi, kada begawi jar aku kada begawi beribadah. Ya kalau ikam anak beribadah utama sembahyang lalu inya berpuasa, bahkan bininya dipaksanya juga supaya jadi orang soleh nih berpuasa. Lihat-lihat dulu kalau yang bini itu dipaksa sembahyangnya yang wajib, ini berpuasa itu kan pilihan, lalu dipaksanya sidin berpuasa juga, akhirnya lintuk bini kada tahan tinggalkan bini, kasihan maksa orang Mbak Ano kada tahan bininya puasa dipaksa, akhirnya sidin apa karena dasar pengetahuan agamanya dasar pondasi agamanya kurang, lalu sidin lemah awak puasa, makan yang masuk yang bervitamin, sayur kada makan, iwak daging kada yang ada proteinnya kada ada, duit ada aja, hakun duit nah dikacau sidin duit tuh kada mau sidin penting melatih diri jemaah nafsu, lihat dirinya seorang melawan hawa nafsu. Yang melawan hawa nafsu tuh yang hijau-hijau yang habang-habang tuh nah yang di kantong bagiakan itu yang puasa tapi pelit. Akhirnya sidin garing, nah itu kada dasar garing, kada sembahyang sidin pas garing, nah ayo kada sembahyang, maka sembahyang tuh biar garing wajib tetap sembahyang kada apa, nah itu gara-gara pengetahuan agamanya tipis tadi, anak yang sebiji aja. Boleh kita anak yang mana anak kita akan andalkan, oh aku ini ketujuh di sedekah, ya di sedekah, tapi bukan berarti kada berbakti lawan orang tua, bukan berarti kita kada sembahyang malam, bukan berarti ya kalau ada orang yang sembahyang malam diangkat Allah taala derajatnya kada sembahyang malam, tapi bukan berarti kada bersedekah, bukan berarti kada berbakti lawan orang tua, apalagi bukan berarti kada sembahyang wajib kayak itu. Kalau tuh orang ini selawat diangkat Allah taala, bukan berarti orang bersalawat, bukan berarti kada membaca Quran, kada beristighfar, maka seluruh ajaran agama itu kita gawi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keperluannya. Termasuk tadi dilihat-lihat seorang hendak berwudu 1 mud, bisakah nyawa berwudu 1 mud tadi 3 kali lagi dipakainya. Kita kadang mengkritik ulun lihat pinanya belap sepalihan kada. Nah, maka perlu kita mendefinisikan yang namanya membasuh tuh dalam fikih namanya isalul mengalirkan banyu ke muha, ke tangan dan ke kaki. Yang lainnya menyapu kepala. Ya kalau tuh telinga sunat kada wajib. Nah itu. Jadi menggunakan air berlebihan itu makruh dalam berwudu tadi, makruh. Binian dah kah? Mun kada binian perempuan. Ya. Sudah tujuannya. Nah, kalau kita itu yang pertama, yang kedua, boleh kada kira-kira menahan junub itu sampai besukan. Apanya? Menahan junub itu sampai besukan. Dan catatan mungkin ini kawan partisan. Atau pengalaman ikam seorang? Tamam lah binian ulah begayaan. Karena mungkin jujur, iya. Yang sedang kawan pernah takut, ini bingung jawabnya. Nah, jadi waktu itu dianya mandi, terus subuh apa? Subuhnya digantikan wudhu aja, tapi belum mandi. Apanya subuhnya? Belum mandi wajib maksudnya. Iya. Tapi waktu subuhnya tetap wudhu. Oh iya. Iya. Yang pertama kita paharatan bodoh di sebelah jo bodoh, percikan banyunya itu percikan banyunya itu apakah menjadikan mustakmal, ada yang di tangan kita ini dilihat dulu.
Kalau percikannya udunya membasuh pertama, inya yang mau ulah mustakmal itu basuhan pertama, yang kedua dan ketiga kada lagi. Nah, basuhan pertama itu pun yang dihiga tadi hanya cek sedikit aja, kada mengakibatkan ini mustakmal, selesai. Artinya dengan kata lain aman aja yang dihiga itu. Apalagi nya sudah membasuh kedua, kita hanya masuk basuhan kedua meloncat ke sini. Ini basuhan yang maulah mustakmal itu basuhan kedua baik mandi wajib ataupun baudu. Andai kata basuhan pertama kita nih, basuhan pertama udunya meluncat ke sini hanya beberapa tetes saja, kada banyak tuh, kada ini di anu gugur kada, sedikit aja, ya. Basuhan siapa? Yang di sebelah? Yang di sebelah. Yang pertama. Ya, hitungan pertama yang di sebelah. Karena yang mengakibatkan yang meluncat basuhan tadi jadi mustakmal, ampun kita di sini. Kalau basuhan yang di sebelah nih basuhan yang pertama. Ya kalau tapi dalam jumlah besar, amun jumlah kecil 10 titik aja itu kadang mengakibatkan ini jadi mustakmal sedikit. Nah, itu paling aman. Itu kalau kita basuhan pertama juga. Basuhan pertama juga. Amun kita sudah membasuh ke pertama, ini kedua dalam jumlah jadi mustakmal, iya sah juga sudah ini ya kalau tuh. Jadi aman tuh kalau bisa dipikirkan, dan itu kalau dipikirkan yang di sebelah bisa, pertama maulah was-was, kedua bisa jadi kelahi. Napa ini jar? Ba anu bahamburan ke itu, ba anu mustakmal karena ya kan ba anu. Itu jadi kelahi. Yang kedua, orang yang junub sampai terbit fajar atau jam 7 hanya mandi wajib, namun mengatasinya itu inya hanya baudu, ya kalau tuh baudu. Apakah berdosa orang itu? Artinya apalagi masuk wudu berdosa. Berdosanya di mana? Kada sembahyangnya menunda sembahyang sampai tak keluar, itu ngarannya taksir hukumnya. Jadi baudunya itu bukan menghilangkan dosa tadi. Baudunya itu hanya menghilangkan makruhnya aja. Hanya menghilangkan makruh. Karenanya kada kau mandi, menghilangkan makruh. Adapun sembahyang, hukum menunda sembahyang tadi itu hukum teledor, ngarannya taksir. Jadi kalau sudah jam 7 inya terbangun, wajib inya mandi. Di hati itu supan juga kan baca di muntung istighfar, astagfirullah di dalam hati, ya Allah banyaknya dosa ulun ni kada sekali ni aja, berkali-kali ulun nangkai ini cuma pian baik banar pang. Artinya bukan menunda, walaupun menunda juga tuh mandi wajibnya. Misalnya inya jam 12 perang, mandinya ditunda sampai jam 5, kan sempat subuh tuh, tetap aja minta ampun dengan ya Allah ulun tatunda mandi ini, nah aturannya ulun mandi di awal tadi, tetap aja kalau nya pang perangnya jam 3, bangunnya jam 7 ya, bangun 7 kada mendengar sama sekali, tak bangun jam 7 itu kada berdosa itu, inya kada mendengar. Tapi perangnya jam 3 mengaji subuh, mendengar aja orang azan, harusnya nya turun mandi dulu hanya sembahyang, kada juga. Nah itu berdosa itu karena tahu waktu masuk. Maka orang yang posisi seperti itu keguringan atau kebablasan sampai terbit matahari, maka wajib inya segera mandi wajib. Setelah mandi wajib baudu langsung sembahyang, kada boleh setiap inya menunda sembahyang, setiap itu juga berdosa. Walaupun dosanya kada termasuk kategori dosa ganal, cuma kita ini kan berhadapan dengan Allah Ta'ala, beradab-adabnya dengan Allah Ta'ala. Ini kada menyambati orang lah, ini untuk kita, diri kita masing-masing, karena kita nih hibak dengan nafsu nang kekaya itu tuh. Jadi nyaman beradab dengan Allah. Jadi dua macam tuh orang yang wajib mengkodok sembahyang, baik sembahyang apa, contohnya sembahyang subuh. Kalau inya kebablasan di luar kontrolnya, misalnya waktu subuh jam 5, inya jam 4 masih melek matanya, teguringnya jam 4 tuh, terbangun jam setengah 7, maka inya wajib mengkodok sembahyangnya. Tapi kada wajib situ sini.
Sunat segera. Tapi andai katanya anak menunda habis zuhur aja kada berdosa, cuma makruh. Kalau inya teguring belum masuk waktu. Itu satu. Kalau misalnya orang ini mudahan ulun diampuni Allah Ta'ala, orang ini mendengar aja orang ajan aja Allah subuh sudah, dan orang ini bukan orang yang gawiannya meninggalkan sembahyang. Memang sidin kada mau meninggalkan, sidin orang memang penyembahyang, kada pernah meninggalkan sembahyang. Cuma orang sudah ajan, jasidin lumayan dulu jaguring separapat jam, teng guring separapat jam, terbangun jam 6:30. Nah ini teledor ngarannya. Nah orang yang teledor yang kasus kedua ini wajibnya menyegerakan sembahyang subuhnya, mengkodok sembahyang subuh. Usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbil kiblati qadaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat menghadap kiblat, qadaan lillahi ta'ala. Mengkodok, arti mengkodok itu membayar di luar waktu. Adaan itu membayar juga, cuma membayar tepat waktu, di dalam waktunya. Sama-sama. Nah antara kodoan dengan adaan di dalam fikih Islam itu kada wajib tuh. Artinya andai kata kodoannya kada ingat, sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala, sudah kodoannya kada ingat. Artinya itu ia mengkodok juga sembahyang subuh di jam 7. Begitu sembahyang subuh di jam 7, mengkodok subuh nih, Allahu Akbar. Ini paham sidin ini di hukum fikih. Bukunut kalau tuh subuh tuh inya sembahyang di musola mintuha, ada duduk park situ. Dalam hatinya nih, amun aku bakunut ini ketahuan mintuha aku nih. Ketahuan mintuha subuh mengkodok. Biar aja jarnya gampang aja ada hukum. Amunnya kada subuh kada bakunut, ada aja kena sujud sahwi ya kalau tah kada usah bakunut, kada bakunut nya sebabnya ketahuan mintuha dulu. Nah, tuntung hendak dikira mintuha bejauh kan kena anak sujud sahwi, kada jak lagi sujud sahwi sebab jamu sujud sahwi ketahuan pulang nih. Ini berarti ini kada bakunut, berarti ini sembahyang subuh sampai ada sujud sahwinya kada bakunut, kada pulangnya bakunut kada pulangnya sujud sahwi, mintuha masih ada di higa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ujar mintuha, hebat juga ikam nak lah. Sembahyang duha, wah ini rajin banget sembahyang duha. Ujar minanto, bahai itu lain sembahyang duha. Itu ngarannya sembahyang sudah. Arti sudah tuh subuh duha. Subuh duha. Ada subuhnya, ada duhanya. Jadi itu ya kita batur lawan Allah Ta'ala, baik-baik hati dengan Allah, adab-adab kita dengan Allah Ta'ala. Ini gawian ini kan agama kita ini memang sutil aja pang adab itu. Orang Martapura sutil, artinya remeh aja kelihatannya. Tapi dengan adab itulah yang orang itu dapat label fasik kada sampai kafir, tapi orang bisa jadi kafir kalau menentengkan agama itu bisa jadi kafir. Makanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu bahati-hati banget sih di Tuhfatur Rogibin, di Sulamut Taufik. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani juga itu memasanakan banyak orang-orang yang dalam perkataannya menganggap main-main dalam agama, padahal itu telah mengeluarkan dia dari agamanya. Jadi kita berhati-hati banget menghargakan agama kita ini. Ibarat sembahyang tuh disepalaakan. Ibarat berdosa itu antara kita tuh lah minta maaf kada meringankan hukum nilah. Kita tuh subuh terlambat, kita dasar orang kada mau meninggalkan sembahyang, cuma subuh melawar itu aja. Nah, kita kada akan di hati kita tetap aja juga Allah Ta'ala ini maha pengampun, diampuni benar aku nyata. Itu baik sangka kita dengan Allah Ta'ala, sebab kita memang kada ada berniat meninggalkan, cuma harus ada juga di sisi hati, dalam hati kita paling dalam, ya Allah
minta ampun aja nafsu ulun nang kayak ini aja terus nah subuh selalu aja melaur imbah duit ulun karena melaur ya Allah bujur kalau tuh imbah duit mana buktinya jar. Coba bayangkan kalau ada ulun pian menjanji ulun nih anu guru jar isuk subuh datang ke masjid ini nah ulun nak bari pian duit 50 juta ulun jaga tuh jaga ya kalau seharusnya alahan daripada duit itu untuk menjaga subuh tadi apa cinta bahagia termotivasi nyaman asyik dengan Allah Ta'ala dijadikan kenikmatan dijadikan ujar Nabi ku jadikan sembahyang itu adalah buah hatiku penyejuk jiwa. Nah jadi nyaman sembahyang subuh makanya orang istiqomah sembahyang subuh tuh nyaman aja rezekinya nyaman. Maka Quran tuh madahkan wa'mur ahlaka bis sholati seperintahkan keluarga ikam sembahyang wastabir alaiha bersabar anu sembahyang itu kami yang memberi ikam rezeki kami beri ikam rezeki jadi orang sembahyang itu pembuka rezeki yang nyatanya rezeki menghadap Allah Ta'ala itu kita hadapi apalagi sembahyang subuh pantaslah kalau kita menghususakan cara belajar sembahyang supaya pembuka rezeki yang ianya kan menghadap Allah Ta'ala kita sujud itu nah rezeki sudah batin kita menyambung lawan Allah Ta'ala nah menghadap Allah Ta'ala dan juga otomatis dengan menghadap Allah Ta'ala itu menggawi gawiannya Nabi itu siapa? Nabi itu abah kita menyenangkan hati Nabi kita menyenangkan hati kuitan nang kayak apa pahalanya singganalan apalagi menyenangkan hati Nabi al-abil akbar abah paling besar lalu kita sembahyang menyenangkan hati Nabi tadi apa jalur mana Allah Ta'ala maulah kita apa jalur mana kita kada dapat kebahagiaan daripada Allah Ta'ala mun sudah cara kita beribadah kayak itu beadab lahir dan batin kada mau pulang inya pujungan sembahyang tadi merasa ainya Allah Ta'ala menolongi berataan aku ini pun kada ada apa-apanya merasa hebat sudah beribadat kada ada apa-apanya dibanding dengan Nabi ini semuaan anggit Nabi sebab belajar sembahyang ini mustahil dari Allah Ta'ala turun cungkungan mustahil kan laisa kamitslihi syai'un Nabi juga lalu keganangan dengan Nabi mau pulang terlontar di mulutnya yang nyaman-nyaman salawat tadi nah asyik nyaman terasa manisnya beriman terasa jadi orang ini kada berduit tuh inya sedih-sedih juga kawa teratasi tahibur kada stres kalau berduit bang maginnya parak dengan Allah Ta'ala nang ini orang lain lanjuran ngarannya kada lanjuran diberi rezeki banyak kada lanjut kenapa inya merasa banyak berdosa merasa kada pernah berbuat baik selalu bersyukur kepada Allah atas kebaikan amal ibadah yang selama ini dilakukan. Nah apalagi kita di masa-masa tuha kita ini gak usah lagi mengejar yang kesahnya aja. Ulun ulangilah kita nih yang sudah tuha-tuha nih yang umur 40 tahun ke atas gak usah lagi mengejar kesahnya aja. Kesahnya agama bekesah pintar aja, bekesah agama pintar, bekesah hakikat pintar. Kadusah lagi kalau kadus supan kita sudah dengan Allah Ta'ala supan dengan peguruan kita supan dengan orang alim yang soleh-soleh supan dengan wali supan dengan Rasulullah kelakuan kita dilihatkan pintar pandai aja menggawinya kada yang penting yang kita gawe kita perbaiki sisa-sisa dosa kita yang belum dirapikan bahari itu yang masih dosa itu dosa ini belum dirapikan tuh kita rapikan maksudnya belum dirapikan minta ampun idza aradallahu bi ahli baitin amun Allah Ta'ala menghendaki penghuni keluarga rumah tangga itu maka orang di rumah tangga itu bassarahum uyubahum fayatubu minha maka sarumahan itu merasa berdosa berataan dengan Allah Ta'ala artinya sarumahan itu
kada mau urusi urusan orang lain, mau urusi dosanya aja, maka kurangnya nyambati orang. Bahagia rumah tangga itu masing-masing, maka bahagia karena apa? Membawa keberkahan. Lalu inya bertobat berataan, memperhatikan yang itu. Kada mau lagi omong aja masalah agama nih, omong Cina loleng sipit tuh kan yang di pasar pagi bisa nya bagi seagama, tapi menggawi belum tentu ya kalau. Nah yang penting digawe kisah berhakikat, kisah bertinggi-tinggi, makrifat dengan Allah Ta'ala. Ulun kada mau akan makrifat lah itu biar kayak apa, ilmu hakikat jauh lebih tinggi daripada ilmu syariat tadi. Ilmu hakikat syariat fikih maksudnya tuh. Nah ilmu hakikat tapi lain ampun seorang belum sampai di situ. Seperti pernah saya sampaikan, syariat torekot hakikat, syariat menuntut ilmu, torekot ma'amalakan. Nah jatuh gugur amalnya nih. Hakikat hadiahnya, syariat menuntut ilmu, ilmu sembahyang, torekot sembahyangnya, hakikat hadiahnya diberi pengenalan dengan Allah Ta'ala, berkat inya mengamalkan ilmunya. Mana dalilnya? Man amila bima alima warasahullahul ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan ilmu yang sudah inya tahu, maka diberi Allah Ta'ala ilmu yang inya kada belajar. Oh berarti belajar dulu, mengamalkan, belajar, mengamalkan, belajar, mengamalkan, hadiahnya hakikat. Kayak itu. Ini kada, kisahnya aja. Amalnya mana? Inya amalnya iya ya kalau itu. Nah kalau kisah berhakikat, berkenal-kenalan kita dengan Allah, amun kada menggawi, mana hebat kenal kita dengan Allah. Iblis berpandir lagi dengan Allah Ta'ala, tahu dengan Allah Ta'ala. Ya kalau ujar iblis, ya Allah, ya Rabb, fa'anzirni, Allah anzirni ila yaumin waqtin ma'lum. Ya Allah, ulun jangan dimati akan wa ini, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Ujar Allah Ta'ala, ikam ku panjangkan umur ikam sampai hari kiamat. Kenal itu iblis dengan Allah Ta'ala, tapi nya dilaknat. Kenapa? Nya kada mau maase. Kada mau maase sujud dengan Nabi Adam. Sujud dengan Nabi Adam bukan sujud kayak itu aja nah, kada mau. Sujud kayak itu. Apalagi kita kada mau sujud dengan Allah Ta'ala. Kalau pindah ya kalau tah. Tapi kada juapang kita mani orang. Selamanya ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, inya surga juapang itu. Cuma mun kada sembahyang. Nah maka kita sembahyang pusuk kakada sembahyang dulu. Ada aja Allah Ta'ala kada membiarkan kita. Nah makanya disuruhlah ulama bahari. Memang awaludin ma'rifatullah. Awal agama adalah ma'rifatullah, ya kalau kenal kepada Allah. Nah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, ibadah utama itu dianuakan ma'rifatullah. Itu orang mulai dahulu sudah tahu. Lalu ada orang hanya hendak belajar agama. Lalu apa yang diajarkan ulama di dalam Fawaidul Mukhtarah, para ulama bahari, wali-wali bahari, kalau ada orang hendak pertama belajar ke rumah sidin, minta lajari agama, pasti sembahyang dulu, dan plus cara sembahyangnya supaya menghadap Allah Ta'ala itu beraturan. Nah ini Tuhan kita Bang. Maka itu tuh kalau umur sudah tuha sadangnya sudah kita kadusa lagi banyak pender. Banyak pender itu ayo aja berpender agama supaya menyenangkan hati kita, bukan dalam rangka supaya disambat orang ahli di agama, pintar hakikat. Mungkin kisah hakikat tapi utang kan mau bayar, kisah hakikat pandir ngaramput. Bekesah hakikat bini kada diurusi, bekesah hakikat pelit dengan bini maka bahakikat. Bekesah hakikat kada berduit aja peneng kepala sidin, ya kalah. Makanya jangan mengambil ampun orang. Itu ampun orang yang sudah diangkat Allah Ta'ala derajatnya. Orang tuh mengamalkan, menuntut mengamalkan, ditinggikan Allah Ta'ala hakikat. Menuntut ilmu mengamalkan, naik akan Allah Ta'ala lagi pangkatnya. Menuntut ilmu mengamalkan, naik lagi. Kita kan lain nabi, ya kalah. Nabi kalau nabi kan langsung diangkat, itu pemberian Allah Ta'ala, kada melalui usaha. Kita kan usaha menuntut, beribadat menuntut, beribadat. Di dalam Quran kan kada ini kan walaupun gerak dan diam, tapi kada pernah disebutkan ini dijamin. Kalau rezeki dijamin, yang ini yang kita pikirkan. Beribadah ini diangkat. Lalu ada orang menuntut, kada berilmu.
kada menuntut, kada ma'amalakan, kada ada syariatnya, kada ada tarekatnya, langsung hendak di sini muha datang mana ikam nak sampai di dusta aja ikam ambil ampun orang ikam kada di situ ikam harus dianu sama nang kayak orang hendak begawi langsung hendak jadi direktur apa kabar di sini dulu begawi dulu di bawah hanya diandak orang ke atas begawi dulu begawi hanya diandak di atas. Nah lalu kayak apa kita orang beriman nih terserah pian aja ya Allah la haula la quwata illa billah yang ulun nih beribadah sembahyang 5 waktu barang dulu nah walaupun sunatnya ada yang penting ulun sudah menghadap pian ini nah ulun bawa ke hadapan pian walaupun ini kadada sedebu gin kadada dijadikan untuk jaminan masuk surga apa sedebu gin kadada ini walaupun sedebu sedikit ini Allah inilah yang gasan mengambil rahmat pian yang bakalan memasukkan ulun dalam surga. Jangan menghayal hendak dapat rahmat Allah Ta'ala beribadat kada mau sama kayak orang hendak dapat gaji tapi kada pernah begawi di perusahaan itu kayak apa ya kan. Nah itu aja minta ampun maaf supaya ulun sampaikan ini supaya kita beragama itu elegan, jangan menipu diri sendiri. Harus sadar kita bahwa yang kita gawi ini untuk menghadap Allah Ta'ala, kada boleh palsu. Itu kan palsu semuaan. Seorang lain ulama mengesahkan hakikat dapat di pinggir-pinggir jalan itu aja kayak sahano nah mau apa atau dapat di YouTube langsung peneng. Nah rata-rata ada yang jadi Tuhan, ada yang jadi Tuhan sudah karena belajar di YouTube yang harus ada dapat bimbingan guru tentang ketuhanan. Jadi kayak apa? Nah terakhir penutup, jadi cara kita belajar walaupun kita belajar agama kita tetap pertahankan ahlus sunnah wal jamaah. Nah di fikihnya ujar abah guru sekumpul dan di beberapa ulama kita semua ulama ahlus sunnah wal jamaah nih. Nah lah fikihnya imam ini yang dipegang nih Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal fikihnya tuh. Nah untuk tauhidnya Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Nah untuk tasawufnya Junaidi, Al-Baghdadi, Al-Ghazali itu kita umpati insyaallah selamat kadusa neko-neko kesana kamare selamat umpat jalur aja. Nah lalu semuanya itu iya ujar Nabi umatku yang paling selamat di akhir zaman ini adalah mereka yang sederhana otaknya dalam beragama. Nah diaturakan ulama sudah umpati yang tadi itu 4 mazhab Imam Ghazali, Imam Junaidi Al-Baghdadi, Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi itu kita umpati itu sederhana sudah umpati ulama. Umpat kada boleh taklid itu ikam kalau ikam ulama kita orang awam baca Quran aja kada bisa berarti kita umpat ulama. Mana dalilnya menyuruh umpat ulama? Allah Ta'ala madahkan di Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Amun ikam kada paham di Quran ikam umpati aja ulama yang paham di Al-Quran. Nah itu aja, minta ampun maaf, minta redha, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kelewatan jam 4 jam 10. Al-Fatihah.